tadi kan Bung Ana, Kang Ade bilang bahwa silaturahmi manjang, banyak dengan ketemu dengan orang, akhirnya silaturahmi jadi saudara. Saudara. Memang banyak. Banyak, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang Tanpa menyebutkan nama banyak nggak? Banyak sekali. Saya kadang-kadang ketika mendapat satu kesulitan, contoh ini Mah ya. Contoh misalnya, aduh, saya perlu store buru-buru nih, perbankan aja. Tapi karena ibu A, B, C misalnya. Bukan bantasan gitu ya. Dengan bukan tidak KKN, ya, bukan gitu, cuman ya Dipermudah. namanya ada bantuan lah gitu kan. Itu satu hal yang memang secara objektif kerasa, tapi secara subjektif mah kebanyakan ketika kita misalnya kenal, kadang-kadang orang mah kan dua gini. Kadang-kadang kita juga merasa was-was. Berbagai karakter juga pengguna jasa catering juga. Kalau kita memberikan kesan yang bagus, sekecil apapun misalnya hal misalnya yang menjadi dasar kita menangani sesuatu hal pekerjaan, dikasih pekerjaan atau dikasih kepercayaan orang lain, jagalah amanah kepercayaan itu. Jagalah amanah. Karena apa? Katakanlah kalau buat catering itu hanya 10 atau 50 porsi, itu kalau memberikan kesan yang baik atau jelek itu pasti jelek gitu pasti kan. jelek. Itu. Jadi makanya tepaduli rasanya enak gitu. Untuk meminimalisir hal baik misalnya mau yang baik atau yang jelek itu dengan komunikasi. Komunikasi dibangun karena ada chemistry. Ada komunikasi. Oh iya, orang cocok. Dan chemistry bisa timbul dari kejujuran. Jadi kita juga kan orang mah atoh we di pesanan misalnya, ibu di sini bahkan mungkin ada punten. Lamun secara salesman mah meureun ibu harus ini tambah ini lagi. Kalau mungkin ada hal yang memang satu fenomenal atau istilahnya apa ya, yang untuk menawarkan satu produk baru boleh, misalnya ibu ini kelebihannya ini pakai ini, itu kan hal-hal yang wajar. Tapi kalau masalah kuantiti ini jangan. Kita berusaha untuk sharing, kecuali kalau kakak loba ting duit mubazir, sayang lah gitu. Makanan contoh gini, sampai saya kadang-kadang sering ke lapangan misalnya lihat di ember misalnya piring kotor, ternyata sisa makanannya banyak. Itu menggelitik kalau buat kita, kalau mungkin buat tamu mah meren kamana rusuh, tapi buat kita mah jadi satu hal yang tanda tanya, ini apa bisa takut dengan produk kita. Kadang-kadang misalnya contoh satu produk makanannya ternyata banyak sisa nih. Ini harus ditelaah apa yang menjadi banyak. Ternyata misalnya keasinan, itu kan secara tidak langsung kadang-kadang kan konsumen juga untuk mengungkapkan satu komplain atau satu keluhan tidak langsung di sana. Kan kalau banyak lagi kalau misalnya apalagi kalau udah belajar table manner. Nanti kita belajar, nanti kakak mau korek ke table manner ala El Biru. El Biru nanti insyaallah lah ke depan. Jadi ada hal yang memang sifatnya kita untuk meminimalisir apa yang menjadi keluhan pengantin itu, ya contoh gini lah, kita memproteksi, kebetulan kan kemarin kita sampai saat sekarang ini juga beberapa titik menangani pasien isolasi. Tapi kita tidak hanya melakukan pengamanan atau proteksi keluar mah jelas makanan harus memuaskan, tapi unsur ke dalamnya juga bagaimana teknis pengantarannya. Saya sering melakukan survei sendiri sama istri ketika melihat teknisnya seperti apa, supaya kan ini namanya orang isolasi kan harus berjarak ya. Teknisnya seperti apa itu tidak hanya dari laporan atau apa. Saya kadang-kadang mengantarkan sendiri dulu ke titik mana, misalnya pengen tahu, survei dulu ini, terlebih ke medannya juga, misalnya ini perlu berapa orang analisis. Itu salah satu, ya alhamdulillah selama ini mudah-mudahan aman di pengguna jasa atau penerima jasa kita, aman juga buat pelaku praktisi. Ada dari sudut pandang agak melebar dikit ya kakak, dari sudut pandang manajerial, dengan turun tangannya langsung ke lapangan Kang Ade, artinya ini juga pemetaan mungkin ya? Ya, jadi
setidaknya kita tidak bisa tidak hanya Dapat berbuat dapat laporan gini, harus bisa merasakan, harus bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihannya. Seperti halnya ya hanya mungkin sekedar mengantarkan kan, itu hal yang ringan. Prosesnya kan di belakang layar banyak orang produk yang harus datang jam berapa, harus selesai jam. Karena apa yang dituntut mereka kan, apalagi pasien isolasi itu ketepatan waktu, karena mungkin ada halnya kaitannya dengan minum obat misalnya. Itu harus diperhatikan. Kaitannya kenapa saya harus terjun langsung? Ya secara moral kita merasakan juga bagaimana teknis. Oh, harus saya kadang sendiri. Jadi apa yang dirasakan ku karyawan tahu. Jadi gini, kalau misalnya pesanan 180, oh harus 2 orang. Kalau 60 saya coba sendiri. Medannya kalau misalnya kayak hanya mengantarkan tumpeng saja 2 nampan, kalau ke atas kan ngehegang. Walip misalnya kan gitu. Itu hal yang memang saya dan suka karena apa? Saya dulunya kan orang lapangan dari bawah. Artinya begini meren ya, kalau boleh saya, Kang Ade kan sekarang mau ditipu ku pegawai, mau ditipu ku pegawai sama mau asal nyalahkeun pegawai kali ya, karena tahu betul medannya seperti ini gitu ya. Ini menarik. Kalau obrolannya nanti kita nggak bahas mengenai manajerial, itu banyak lah. Ini banyak. Tapi kita bukan ke sana. Tapi secara sepintas, seorang pucuk pimpinan itu bakal tahu betul apa yang dilakukan ketika dia juga merasakan gitu ya. Ya itu tadi, lamun misalkan mau ditipu ku karyawan, 2 mau asal nyalahkeun karyawan. Karena gini, pengalaman kita sama-sama punya pengalaman lah. Sering menghargai kita saling mengedukasi dan mengingatkan prinsipnya. Jadi gini, tidak hanya keluar. Kakak pengen nanya, ada berapa sih karyawan Elbirus? Kalau karyawan yang tetap semua 8 orang. Ini yang tetap sama yang semua total 12 orang. 12 orang. Di mata seorang Ade Kuswadi yang owner atau CEO-nya Elbiru, karyawan itu apa sih? Karyawan itu adalah salah satu rekan yang menarik buat saya. Rekan tim yang memang hal yang mendukung aktivitas kita, di mana tujuannya sama. Mereka kan punya skill, punya kemampuan, kalau tidak diimplementasikan kadang-kadang jadi memang buat saya adalah keluarga dalam artian ya, saya kadang-kadang pagi-pagi kan kebetulan di sini mukakeun. Jadi memang perlu adanya sebuah struktural untuk ketika decision memutuskan itu jalan kemana. Tapi kalau untuk teknis kadang-kadang saya kalau ketika melihat misalnya kan hanya kita yang bisa memutuskan. Ini jam 10 tidak akan kekejar. Tarik ini, tarik itu. Bahkan kita kadang-kadang turun sendiri. Mereka tidak akan merasa sungkan karena saya biasa. Nah, itu mungkin karena memang alhamdulillah kebetulan saya juga nanti bisa boleh merasakan. Saya tanya karyawannya. Silakan. Ada season tertentu. Kadang-kadang karena saya juga mungkin sebagai praktisi. Nanti mau beja-beja heula iraha ngawawancara ieu bisa disetting. Jadi justru kadang-kadang saya gini, apalagi saya merintis. Ini kan proses Elbiru ini belum lama lah, belum secara ditampi Kang Ade. Iya, secara organisasi atau salah satu bentuk wadah usaha ini belum terlalu lama kan. Tapi secara empiris orang-orang di belakangnya itu udah pada pengalaman semua. Tapi bagaimana kita menyatukan berbagai pengalaman di sini? Kan ada juga yang dari hotel berbintang gitu kan waktu itu. Ada di sini ya? Ada di sini, tapi kan dengan pola teknis SOP yang berbeda. Tentunya harus adaptasi dengan kita. Kita memang justru gini, ya kadang-kadang ketegasan itu perlu. Tapi kekeluargaan itu sangat penting. Menarik. Ketegasan itu perlu, kekeluargaan itu penting. Mudah-mudahan nanti kakak pengen cek dengan karyawannya apakah prinsip itu dilaksanakan. Wah, mau dibejaan teh mun aya kakak boy itu. Salah. Saya menatural lah, sok. Tapi bukan promosi, yang jelas mah saya cek aja kalau salah satu saya kadang-kadang bawa mobil sendiri, kalau tidak, apalagi kalau masalah libur ya. Masalah libur misalnya ada salah satu driver yang selalu mengantar.
selalu komunikasi. Pak Ade besok libur, saya tidak punya driver cadangan. Kan malah hanya satu titik mah kayak ku saya misalnya. Itu hal yang wajar kan kita mengantarkan karena yang namanya merintis harus tahu juga sekalian observasi gitu. Jadi kan menarik ini obrolan dari makanan tapi ternyata isinya banyak teknis gitu. Pelayanan kan kaitannya ke ketepatan waktu kan. Pelayanan itu kalau konsumen makanan seenak apapun kalau telat mau ngeunah. Ketika sudah ilfeel-nya. Ilfeel. Dan sebetulnya memang itu juga berlaku untuk usaha apapun juga. Jadi produk apapun yang bagus, kalau mungkin unsur yang lain pendukungnya yang tidak kalah penting, itu dilupakan. Produk bagus apapun. Akhirnya saku mau orang dironce-ronce, ditata rapi, kalau udah telat, kalau udah bikin ilfeel, iya. Ya itulah, jadi unsur produk itu tidak hanya didukung oleh aspek gempengan produk unggul gitunya. Kang Ade, ini agak balik lagi ke obrolan tadi di awal. Kakak tuh pengen mastiin, tadi kan dibilang bahwa kejujuran, ngebangun silaturahmi, itu yang diterapkan ku Kang Ade sekarang dalam menjalankan usahanya. Saya mau tanya secara pribadi, apakah memang itu juga yang sangat berpengaruh kepada gerak langkahnya usaha Kang Ade ini? Memang langsung dirasakan manfaatnya atau ya, sebetulnya hanya jargon unggul gitu? Enggak, secara pribadi justru gini. Saya besar justru kalau melihat basic ya, ini sebuah perjalanan takdir. Kalau dikaitkan, apalagi kalau dikaitkan dengan cita-cita. Cita-cita jadi presiden ya? Oh, semuanya jadi pilot, presiden. Enggak, justru jadi karena mungkin saya pernah pengen dulu tuh waktu gue keluar SMA tuh Akabri. Pengen jadi militer. Masuk ke Akabri gitu kan, Akpol. Kalau sekarang Akpol, dulu Akabri ya masih nyatu aja Abri. Tahun sabaranya berarti kan kapangi tinggali kolotna. Nah, dulu cita-cita saya memang di kepolisian karena memang kebetulan ya keluarga besar kepolisian juga. Nah, tapi ternyata ini karena mungkin kena kunaun ini judul tidak menyimpang dulu juga nih judul kan kenapa saya betah di dunia kuliner jasa boga pelayanan catering lah. Karena apa? Dulu saya cita-citanya memang jadi seorang polisi, minimal jadi Kapolres, mungkin jadi Kapolsek, kemudian gitu. Ya intinya mau secara struktural. Tapi akhirnya saya dijadikan satu oleh Allah itu ditakdirkan jadi punya pasukan sambal goreng ati. Maksudnya? Pasukan sambal goreng ati bukan pasukan pedang pora. Bener baru sorry ada telat tuing. Aku. Ya, jadi dengan aktivitas sehari-hari itu kan kalau perwira kan dengan pedang poranya. Kalau kita dengan sinduk pora, spatula gitu. Itu mungkin takdir lah. Makanya akhirnya digeluti dengan secara ikhlas, mungkin jalan saya di sini. Jadi menggeluti bidang makanan kan secara basically edukasi pendidikan saya bukan dari NHI. Bukan ya? Bukan, tapi ada yang terngiang-ngiang yang terngiang-ngiang, bahkan saya sempat buka karib saya. Dulu pernah berceloteh ketika berkomunikasi dengan dengan saya waktu itu yang terngiang-ngiang itu. Kalau ingin menikmati makan enak, tidak perlu jadi koki, tapi menguasai koki. Contoh, misalnya, menguasai koki itu berarti ku duit naon, tidak hanya ku uang. Kalau mau ku duit mah naon, misalnya hayang dahar ngeunah ke restoran. Beli. Hayang makan enak instan, KFC, banyak tapi ada hal yang misalnya, ketika pengen makanan enak dan menjual, apalagi menjual makanan enak, sharing dengan koki. Itu yang ini poin kedua yang bisa kita ambil sekarang. Kalau ingin makanan enak, tidak perlu jadi koki. Tapi menguasai koki. Dan menguasai koki itu tidak otoriter ya, tidak ada dalam tanda otoriter. Dan menguasai koki itu tidak perlu hanya 100% mengandalkan uang. Gitu kan. Dan ini juga Sigana sama karyawan semua juga kan ada gitu ya? Iya. Tidak mengandalkan semata-mata uang. Tidak semata-mata mengandalkan, karena tadi ketegasan perlu, kekeluargaan penting. Itu. Karena yang dirasakan kenyamanan kan tidak hanya di
dapatkan dari hal materi saja ya. Justru soknya kakak boy ya enak digaji ku apa ya? Ku perusahaan gede lah tapi jauh jeung keluarga, jauh jeung teman-teman Kalimantan. Itu mah curhat, curhat colongan. Maafkan, Soal Kalimantan nanti diceritain, ada segmennya. Banyak lah pengalaman juga. Teman-teman sering pengalaman. Buat kalian yang mau buka usaha, ini ternyata obrolan kita lebih dalam ya, bukan hanya soal makanan, Kang Ade. Kalau boleh saya hatur nuhun ya, sudah berbagi ini ngelola perusahaan, ngelola karyawan. Ternyata memang lebih lebih melebar lah, banyak hal yang memang itu makanya dari judulnya sharing pengalaman yang mudah-mudahan membuat inspirasi. Jadi sebetulnya saya juga kan kalau poinnya saya itu bukan basic dari orang masak, tapi pengalaman punya di bidang makanan gitu kan. Nah itulah kenapa saya punya dan itu yang bikin Kang Ade bahagia. Ada 2 poin tadi dari awal. Gak mau lagi sekarang saya jadi Kapolres. Gak mau ya. Kalau sekarang ada yang berkompeten, cukup menguasai pasukan sambal goreng hati, itu merupakan satu kebahagiaan buat. Jadi melupakan jadi cita-cita dari Kapolres sama Kapolsek ya. Kang Ade kita sudah panjang lebar, durasi banyak. Tapi banyak sekali hatur nuhun pisan apa yang bisa ya buat ini saya mah gitu, kadang-kadang obrolan inilah kan judulnya obrolan santai. Tapi Tapi memang kalau dibutuhkan misalnya semacam training atau apa, El Biru insya Allah akan memberikan satu kayak table manner untuk insya Allah. Nanti dan satu hal lagi yang mau Kakak tanyain sebelum di closing konklusi, tapi ini singkat aja Kang Ade. El Biru nih atau Kang Ade gitu, ketika orang mau order tapi sebelum order itu banyak nanya gitu. Iya menuna kedah kumaha, It's okay. Tentunya gini, semua profesi yang kita jalani tentunya ada konsekuensi. Terjadi gitu, udah banyak nanya konsekuensi. Kita juga sering pelanggaran terjadi dibatalkan jam 12 peting. Itu hal yang ya itu tadi sebuah resiko yang memang ada konsekuensinya. Jadi tapi dengan benteng ikhlas tadi kita tidak hanya misalnya kalau alasannya jelas kenapa tidak gitu. Kan ada juga misalnya ketika misalnya contoh lah banyak hal yang misalnya kakak juga mengalami kalau di dunia wedding MC-nya nggak jadi karena pengantinnya ada hal yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kan itu banyak. Kita juga bukan hal yang atau tiba-tiba ada kita bahkan udah persiapan tapi secara ikhlas karena gini ini punten ya kalau diminta karena selalu ada pengalaman. Kalau diminta singkat, karena keberkaitannya pernah kita mengalami juga hal yang semacam tadi. Ketika kita udah persiapan, kalau secara materi rugi. Kita udah persiapan dibatalkan misalnya hanya beberapa jam menjelang acara. Tapi ya kalau untuk orang produk kan kerasa gitu ya. Dia udah persiapan, udah nunggu waktu dan lain-lain, persiapan bahan. Kalau buat saya pribadi dan istri saya hanya materi misalnya yang hanya tugas kita meredam bagaimana misalnya untuk mengantisipasi supaya tidak ada kekecewaan yang berlarut. Padahal saya juga secara prinsip harus kecewa. Tapi dengan ikhlas kembalikan lagi ke rezeki, yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Akhirnya alhamdulillah contoh misalnya ada beberapa yang memang signifikan baru-baru ini, tapi ketika ini bukan rezeki kita dan bahkan kita akhirnya untuk ngababalerkeun lah untuk seolah-olah ayo kita cari refreshing aja. Ketika refreshingnya nggak sempet full, dipanggil lagi ternyata. Ya itu tadi, kalau kita yakin pasti ada jalan. Allah membimbing dan pasti ada jalan. Jadi Allah mungkin punya rencana yang lebih bagus. Jadi selalu menghadirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap itulah ada karena memang kita perlu ridho dan keberkahan itu, yaitu fondasinya yaitu tadi. Harus makanya Pak Ustadz lebih inilah makanya teman-teman ya udah sebetulnya harus kita sudahi, sudah sore juga dan kita sudah panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita dengan Kang Ade dari El Biru.
silakan kesimpulan dari obrolan ini disimpulkan sendiri oleh para baraya semua yang menyaksikan obrolan kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan hatur nuhun Kang Ade. Sami-sami. Hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan katsira, jazakallahu khairan katsira. Nanti boleh ya Kakak tanya-tanya soal menu lain sebagainya. Insya Allah gitu ya. Dapur kita sangat terbuka. Sekaligus apa-apa. Insya Allah dapur El Biru kita gali sedemikian rupa nggak apa-apa dalam rangka kejujuran oke. Insya Allah selama kita punya dikasih kesempatan. Amin. Dan mudah-mudahan dengan mau berbaginya Kang Ade ini juga jadi ladang ibadah dan lebih memperbanyak segala sesuatunya. Amin. Oke, guys, segitu aja dulu obrolan kakak kali ini. It is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.